Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyina al-karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan sahabatku sekalian yang senantiasa selalu hadir di channelnya Hibban. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua pada hari ini. Biasa sahabat-sahabatku, sebelum kita melanjutkan kepada tema yang biasa kita bahas, yaitu tentang masbuk, masih di sekitaran masbuk kita ya. Mudah-mudahan kali ini kita akan sedikit membacakan atau memberikan keterangan yang sepertinya ini sering terjadi di dalam pekerjaan sholat kita ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Bagi para pendengar, sahabat-sahabatku sekalian, subscribernya Hibban Channel, mudah-mudahan saya doakan kalian semua Allah sehatkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dan Allah mudahkan segala kebutuhan kita, amin. Sebelum kita melanjutkan kepada tema, maka mari kita sama-sama seperti biasa bertadabur dengan membacakan suratul Fatihah, agar senantiasa bibir, lidah, dan hati kita bisa tadabur ya, bisa tadabur dengan pembacaan Fatihatul Kitab tersebut. Mari kita sama-sama bertadabur membaca Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Sahabatku sekalian, cara bertadabur Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan ini bukan untuk menggurui sahabatku, tetapi ini untuk mentadaburkan agar supaya pembacaan suratul Fatihah kita itu, terutama saya diantaranya yang kurang dan fakir ilmu, ini akan mendapatkan hidayah dan bisa untuk bertadabur ketika kita membaca suratul Fatihah tersebut. Alhamdulillah, caranya yaitu harus bersatunya antara hati pemikiran kita dengan ucapan yang diucapkan kita, dibenarkan oleh telinga kita atas dasar pembentukan benar atau tidaknya teman-temanku sekalian. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit pada kesempatan kali ini pembahasan suratul Fatihah atau bertadabur suratul Fatihah. Mungkin di antara kita semua sudah bisa merasakan ya, apalagi Fatihatul Kitab ini adalah penting untuk kita semua dalam melaksanakan sholat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilanjut kepada tema yang selanjutnya adalah ayat-ayat berikutnya. Walau ta'akhkhara masbuqun lam yaghtashil lam yastaghil bi sunnatin li itmamil fatihati falam yudrik al imama illa wa huwa mu'tadilun lagots raq'atahu.
Jika masbuk yang tidak sibuk dengan amalan sunnah tertinggal menamatkan Fatihah. Nah, jadi ada si masbuk ini adalah makmum sahabat. Walau ta'akhkhara masbukun lam yastaghil bi sunnatin, artinya dia tidak memberatkan atau banyak melaksanakan sunnah gitu, sunnah yang tertinggal. Jadi dia itu sunnahnya banyak tetapi Fatihahnya tidak tamat, artinya tidak selesai lismamil Fatihah, lalu ia tidak sempat menyusul imam. falam yudrik al imama illa wa huwa mu'tadilun lagot rakaatahu. Lalu ia tidak sempat menyusul imam kecuali sesudah i'tidal. Jadi si makmum itu banyak melakukan hal sunnahnya dia melakukan sholat dengan sunnahnya dia dari mulai pembacaan Fatihatul Kitab dengan sampai ke ruku baca tasbih subhana rabbil azimi, itu adalah pekerjaan si imam. Dan tiga kali pekerjaan tersebut dilaksanakan baca tasbihnya, tetapi si makmum dia masih enjoy dengan melaksanakan pekerjaan sunnah sholat yang bersamaan dengan membaca Fatihahnya imam, juga bersamaan dengan pembacaan surahnya imam, juga dengan melaksanakan rukuknya imam, juga dengan pembacaan sunnahnya rukuknya imam. Tetapi si makmum masih enjoy melaksanakan sunnah yang lain. Nah, falam yudrik, maka tidak ketemu antara si masbuk ini yang baru datang dengan si imam ini, hanya bertemunya itu di dalam i'tidal. Jadi kebanyakan ini, jadi kita berbicara kebanyakan ya, kebanyakan orang tidak ngeh dan tidak terbiasa, sebetulnya tidak terbiasa melaksanakan sholat masbuk. Sholat masbuk itu ada seperti kita di perjalanan, kebiasaannya ada juga di rumah keterlambatan, kebiasaannya seperti itu ya. Jadi tidak bersamaan dengan imam. Nah, ketika kita ada di masbuk, jadi masbuk, harusnya kita itu melaksanakan seperti katakanlah si imam ini sudah membaca surah. Nah, kita di sini jangan Allahu Akbar, ya kan? Jadi si makmum baru takbir Allahu Akbar. Setelah itu Allahumma ba'id, ataupun dia membaca suratul Fatihah, yang kebanyakan di tempat saya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Nah, itu membacakan surah, membacakan ayat-ayat tadi, yaitu doa iftitah, itu adalah panjang sahabat. Apalagi kita memang memang kita pembacaannya itu harus sesuai daripada perintah Rasul dan Allah, perintah Allah dan Rasulnya, sehingga pembacaan itu tidak bisa dicepatkan, dikarenakan kita sudah biasa memuliakan ayat-ayat tersebut. Maka otomatis imam ini membacakan pembacaan umum itu kurang lebih adalah surah-surah pendek. Nah, berarti di sini ada keterbelakangan ya, ada kekurangan untuk si masbuk ketika imam membaca surat pendek. Ada kata si imam itu membacanya surah yang sangat panjang, mungkin ini bisa tidak ada dengan kategori ini ya. Pendapat walau ta'akhkhara masbukun lam yastaghil bi sunnatin lismamil fatihati falam yudrik,
tidak akan ketemu. Kalau imamnya membaca surahnya panjang berarti tidak ada masbuk. Kemungkinan sedikit sekali ada masbuk karena pembacaan suratul Fatihahnya biasa dia sudah melaksanakan dengan pembacaan yang bukan sangat panjang dan yang bisa cukup untuk melaksanakan pembacaan tersebut. Sedangkan di bagian tempat ada yang selalu membaca imam itu suratnya pendek, sehingga si masbuk ini tidak bertemu dengan pembacaan surah si imam terlewati, si makmum masih dia melaksanakan sunnah-sunnah tadi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu kalau dihitung dengan menit itu lumayan panjang, lama. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Karena itu mad iwan. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu hampir 1 menit membaca itu. Kalau kita bandingkan biasanya si imam membacakan surah surah Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu 25 menit melawat 1 menit, berarti masih ada kurang lebihnya 35 menit lagi si imam langsung melaksanakan ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu belum lagi 25 menit, baru 20 menit. Nah, maka otomatis dengan prediksi di kitab Fathul Mu'in ini adalah itu tepat ketika perbedaan 1 menit lebih si imam membaca surat pendek itu bakal ketemunya dengan mu'tadilun lagot rok'atahu, maka tidak bertemunya si imam dengan si makmum dari i'tidal, maka itu dihukumi oleh ulama ini adalah lagot rok'atahu, maka rokaatnya tidak terhitung, percuma saja. Jadi inilah sahabat-sahabatku pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah ini ada sedikit pemahaman akan kita menjadi pengertian kita dan pengetahuan kita ke depan. Jadi kalau si imam sudah membacakan surah, apalagi surahnya surah pendek, maka kita tinggalkanlah membaca surah doa iftitah dan membaca ta'awudz di sana, karena sebagian pendapat ta'awudz itu adalah sunnah ya yang harus dibaca. Maka kalau kita membaca membaca doa iftitah dan membaca ta'awudz, otomatis ta'awudznya harus diselesaikan kepada Fatihah kepada ayat yang terakhir yaitu waladdallin, dan lalu di sana kita akan tidak keburu dengan si imam sudah menjalankan i'tidalnya. Pertemuan kita antara makmum dan imam adalah di i'tidal, ya. Jadi bukan pertemuannya si imam i'tidal kita ruku, nah maka tidak pertemuan, karena ruku adalah sudah batas daripada rakaat, ya, batas daripada rakaat. Terpulang itu berbeda dengan ada imam mukim. Insya Allah ke depan kita akan membahas imam mukim, bagaimana perjalanan imam mukim dan bagaimana caranya imam mukim yang sama-sama dihitung walaupun dia terlambat dalam rakaat tersebut. Inilah yang bisa sampaikan, itu adalah untuk minggu ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.